Swastiastu. Umat sedharma dimanapun berada, senang sekali saya Niwayan Purnamasari dapat kembali hadir menyumpai Anda pada program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan tema tentang hamil di luar nikah menurut agama Hindu. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa program Taksu ini merupakan program kerjasama Kelompok Kerja Penyuluh Kabupaten Luwu Timur dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Dan kesempatan hari ini tentu saja saya tidak sendiri, karena saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber yang tentunya berasal dari Kelompok Kerja Penyuluh Kabupaten Luwu Timur. Baik, langsung saja saya perkenalkan narasumber saya yang pertama, yaitu Bapak Komang Arta Buana SPDH. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Penapi gatra ini Pak? Becik-becik mantan. Oke. Dan pembicara kami yang kedua atau narasumber kami yang kedua adalah Ibu Putu Ayurudani SOSH. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Penapi gatranya hari ini? Becik-becik. Oke. Itulah tadi perkenalan saya dengan dua orang narasumber yang akan menjadi pembicara ataupun pemateri pada kesempatan hari ini. Jadi langsung saja, karena materi kita hari ini adalah materi yang cukup riskan ataupun cukup sering terjadi nggak di kehidupan masyarakat kita pada zaman sekarang ini. Nah, untuk pertanyaan pertama yang langsung ke Bapak Komang Arta terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah bagaimana hamil di luar nikah menurut agama Hindu? Bagaimana menurut Bapak Komang Arta? Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya yang tidak lupa mengucapkan panganjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dimanapun umat berada, kembali lagi di dalam kegiatan Taksu ini. Seperti apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh saudari pembawa acara mengenai pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan materi ini memang betul-betul ditunggu oleh kalangan umat dimanapun Anda berada. Jadi sebelum saya mengupas apa yang ditanyakan oleh moderator mengenai pandangan agama Hindu mengenai bagaimana hamil di luar nikah berdasarkan ajaran agama Hindu. Di sini yang pada umumnya saya mengutip dimanapun kita berada, salah satunya kita berada di negara hukum Indonesia, hamil di luar nikah tidak pada merujuk pada hukum yang sah, karena ajaran atau agama memandang bahwa seharusnya orang melakukan atau memperoleh seorang anak melalui hukum adat ataupun hukum nasional yang sah, yaitu dengan melakukan perkawinan. Nah, bagaimana sekarang agama Hindu memandang atau merespon tentang adanya hamil di luar nikah? Di dalam kehidupan beragama, tentu kita kembali kepada ajaran Trikaya Parisuddha. Nah, ajaran inilah yang mengatakan bahwa sesuatu yang kita lakukan selalu berdasarkan pada hukum adat, hukum tradisional, yakni hukum agama, yakni dilakukan dengan adanya saksi dari saksi agama, saksi manusia dan saksi buta, yakni dengan cara pawiwahan. Sekali lagi, pada dasarnya agama menuntut umatnya untuk selalu melakukan kegiatan yang suci dengan cara hukum agama. Nah, kalau terjadinya hamil di luar nikah, tidak lepas daripada sesuatu yang manusiawi atau sesuatu yang di luar kendali. Nah, ada juga yang mungkin secara sadar. Nah, bagaimana kalau yang tidak sadar menurut pandangan Hindu? Secara sadar ini tentu memiliki ajaran yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik. Yang hasil di dalam masyarakat adat dan tradisional akan memiliki pro dan kontra. Pro-nya di mana? Sesuatu yang lahir adalah titipan Tuhan. Jadi semena-mena kita tidak boleh mengatakan itu barang yang tidak baik. Tetap kita yakini bahwa titipan Tuhan adalah barang yang baik. Kontranya di mana? Sekarang adalah bagaimana tentang seorang istri, seorang ibu dan keluarga yang sedang mungkin mengalami hal tersebut. Tentu di sini ada namanya kesepakatan. Nah, ketika cuntake yang dialami oleh seorang ibu dan keluarganya ini dalam beberapa periode hanya bisa dihilangkan dengan adanya yang memeras atau yang bisa mengakui sang anak ini. Disitulah nantinya
agama berperan bahwa anak ini bisa diakui. Saya kembalikan lagi kepada moderator pertanyaan. Jadi seseorang anak ini sebenarnya meskipun dia lahir di luar pernikahan, Betul tapi tetap harus dianggap sebagai sesuatu titipan yang baik. Betul sekali. Jadi dia meskipun masih menuai pro dan kontra di masyarakat, disinilah letak atau fungsi agama sebagai titik solusi agar kedepannya anak ini juga mendapatkan pengakuan yang sama dan juga tetap menjadi posisi yang baik di masyarakat. Betul Kan sekali gitu? Bu. Iya betul sekali Bu. Nggih, tiang ke Ibu Puturudani. Selanjutnya adalah berkaitan dengan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Komang Arta. Ini mengapa kira-kira agama Hindu melarang, sangat melarang bahkan hamil di luar nikah, padahal di luar negeri banyak yang memiliki anak tanpa status pernikahan. Bagaimana kira-kira menurut pandangan Hindu itu sendiri? Silakan. Terima kasih Bu Rini atas pertanyaannya. Umat Hindu dimanapun berada, sebelum tiang jawab, yang mengaturkan pengenjali umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, umat Hindu dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa di luar negeri begitu banyak yang memiliki anak tanpa memiliki status pernikahan. Itu tak lain dari prinsip pola pikir yang berbeda, adat istiadat, tingkah laku, agama, dan semuanya itu mempengaruhi kenapa di luar negeri bisa memiliki anak tanpa adanya status pernikahan. Nah, dengan berkembangnya zaman modern dari masa ke masa seperti kita saat ini akan timbul banyak pemikiran-pemikiran yang sedikit mengkritik ya Ibu di masyarakat. Misalnya sing beling sing anten, tidak hamil tidak menikah. Itu sering terjadi di dalam masyarakat. Atau ada lagi yang mengatakan dicoba dulu, siapa tahu tidak ngisi. Dalam artian ketika kita memiliki pemikiran yang seperti ini, berarti kita termasuk dalam golongan orang yang egois. Karena kenapa? Bukankah suatu pernikahan merupakan perjalanan yang harus kita tempuh dengan berpasangan, yaitu yang dilakukan oleh suami dan istri dalam keadaan suka maupun duka. Nah, meskipun seandainya kita belum diberikan rezeki keturunan pada saat pernikahan, kita harus melalui itu bersama-sama, mencari solusi, jalan keluarnya itu bersama-sama. Tidak boleh memiliki pemikiran harus ngisi dulu, harus berisi dulu, baru menikah. Nah, apa dampak yang dihasilkan dari hamil di luar nikah ini? Nah, dampaknya itu tidak pernah kita sadari Bu Rini, yaitu ketika kita hamil terus melakukan upacara pernikahan, itu tanpa sengaja janin yang ada di dalam perut kita itu ikut melaksanakan prosesi pernikahan, ikut natap banten Ibu, natap oton, semuanya itu ikut. Nah, ketika bayi ini sudah lahir, jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka dia akan memiliki perasaan cemburu kepada ayahnya. Dan ketika dia berjenis kelamin perempuan, akan memiliki perasaan cemburu kepada ibunya. Dari sinilah bintik-bintik atau bibit-bibit anak yang kuputra itu terjadi. Karena akan sering kontras di dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena merasa ayahnya ini merebut ibunya. Itu yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa agama Hindu, umat Hindu melarang hamil di luar nikah. Mungkin demikian dulu Ibu Rini, nanti yang sambung lagi. Terima kasih. Jadi ini sebenarnya ada efek-efek tersendiri yang secara tidak sadar akan terjadi terhadap anak dan akan mempengaruhi kehidupannya ke depannya. Bukan hanya buat anak sendiri, tetapi buat masa depan keluarga tersebut. Betul sekali. Betul. Baik, tiang pindah selanjutnya ke Bapak Komang Arta. Nah, ini kita lihat sekarang dari segi pandangan undang-undang sendiri, karena sebagaimana yang Bapak Komang Arta sebutkan tadi bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum. Nah, bagaimana kira-kira pandangan undang-undang yang mengatur anak yang lahir di luar nikah secara hukum yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih moderator. Sekali lagi pertanyaan ini luar biasa buat kita semua, umat Hindu khususnya orang Bali dan semua dari kalangan Hindu yang ada di Indonesia. Bagaimana pandangan hukum baik secara umum atau Indonesia dan secara Hindu
mengenai hamil di luar nikah, yang intinya adalah menghasilkan anak. Nah, kita merujuk pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang yang menikah tentunya memiliki tujuan untuk menghasilkan atau memperoleh seorang anak, dan sebuah perkawinan adalah sah dianggap hukum bila memiliki ketentuan hukum Indonesia dan hukum agama. Nah, jika terjadi hamil di luar nikah, bagaimana hukum mengatur tentang seorang anak, ibu, dan mungkin orang yang mungkin dalam hal ini menjadi seorang orang tua biologisnya. Nah, secara umum kembali lagi bahwa hak anak di dalam undang-undang mengatur bahwa mengikuti daripada hak ibu, yaitu sampai umur 12 tahun. Nah, kembali lagi, bagaimana setelah 12 tahun tersebut? Tentunya kembali kepada sang anak, karena seorang anak sudah dari lahir memiliki hak asasi manusia atau HAM. Nah, itu secara hukum nasional atau secara umumnya. Bagaimana sekarang hukum Hindu mengatur tentang seorang yang hamil di luar nikah? Di dalam ajaran agama Hindu banyak sumber hukum yang kita bisa ambil, baik dari Manawadharma Sastra, baik dari sastra-sastra yang ada, yaitu sloka sastra yang ada, yang mengatakan seperti ini. Di Manawadharma Sastra sloka 161 mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah memperoleh seorang anak. Nah, seorang anak inilah yang akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Nah, bagaimana hukum? Kembali lagi ke hukum, bagaimana kalau dia hamil di luar nikah? Maka dikatakan di sini di dalam sloka 120 Manawadharma Sastra yang mengatakan bahwa anak akan mengikuti seorang ibu. Nah, kembali lagi bahwa ibu memiliki hak atau hukum di dalam ajaran agama Hindu. Berarti kemanapun seorang ibu, berarti anak akan kembali kepada seorang ibu. Nah, kalau kita merujuk lagi, karena status anak ini menjadi anak seorang ibu, tentu kita kembali lagi ke poin yang paling penting, hak waris di dalam anak. Tentu akan merujuk ke sana. Kembali lagi di dalam ajaran agama Hindu, hak waris adalah memiliki atau di dalam hal ini adalah mengikuti daripada hak seorang ibu. Kalau merujuk kepada sastra yang ada, bahwa perkawinan laki maupun perempuan memiliki hak yang sama di dalam hak waris, di dalam sloka yang ada. Kembali lagi bahwa jika seorang itu dianggap mampu dan memiliki harta dan dikembalikan kepada seorang ibu, berarti anak yang dihasilkan dari setelah perkawinan berarti dia memiliki hak. Tapi ketika dia seorang ibu ini tidak memiliki, berarti seorang anak itu tidak memiliki juga. Demikian Ibu, terima kasih. Nah, itulah tadi, berarti dia tetap memiliki hak yang sama seperti itu, meskipun dia memang terlahir dengan latar belakang yang berbeda, itu menurut undang-undang dalam hukum di Indonesia. Baik, berkaitan dengan yang sudah Bapak Komang jelaskan tadi, bahwa ada sistem waris juga yang telah ditetapkan dalam undang-undang di Indonesia terhadap anak yang lahir di luar nikah. Jadi kira-kira seperti apa nih sistem pewarisan atau sistem ahli waris terhadap anak yang lahir di luar pernikahan menurut ajaran hukum menurut agama Hindu secara hukum di Indonesia. Baik, terima kasih. Penekanan di sini, terima kasih Bu. Saya kembali kepada sistem pewarisan yang ada di dalam kitab Manawadharma Sastra sloka 120. Mungkin umat sedharma dimanapun Anda berada bisa membuka-buka jika memiliki permasalahan seperti ini di dalam bagaimana Hindu menyikapi sistem pewarisan di dalam agama Hindu kepada anak yang di luar nikah, yaitu di sloka 120 Manawadharma Sastra. Dijelaskan di sini bahwa kedudukan seorang anak laki-laki dan perempuan itu pada hakikatnya adalah sama. Jadi saya tekankan lagi bahwa hakikat anak laki-laki dan perempuan di dalam sloka 120 yaitu sama. Nah, bagaimana hakikat sekarang anak yang lahir di luar nikah secara pewaris? Seperti yang saya tekankan bahwa mengikuti daripada garis seorang ibu. Jika orang tuanya dianggap mampu, memiliki
hak waris untuk anak perempuannya, dan perempuannya melahirkan anak yang dikatakan lahir di luar nikah, jadi kembali ke ibunya gitu ya. Jika ibunya sekarang memiliki hak, berarti anak yang dilahirkan itu ada haknya. Nah, jika ibunya tidak memiliki hak, karena kita di orang Bali ini adalah sistem patrilinear orang Bali, kadang-kadang perempuannya tidak dapat, laki-lakinya dapat, kembali lagi berarti perempuannya tidak dapat, anak yang dilahirkannya mohon maaf tidak dapat juga. Terima kasih. Jadi mengikut dari posisi si ibu. Iya, Kalau betul posisi sekali. si ibu nanti dapat warisan, berarti anak yang mohon maaf lahir di luar nikah ini berarti juga mendapatkan warisan. Kalau Betul misalnya sekali, Bu. tidak, berarti Tidak mohon maaf tidak dapat. berarti tidak dapat juga sama sekali. Baik, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bapak Komang Arta tentang hak waris ataupun sistem waris berdasarkan hukum di Indonesia dan juga ajaran agama Hindu. Kita pindah dulu ke Ibu Puturudani lagi. Nah, bagaimana Ibu, kira-kira pandangan Ibu secara pribadi dari segi kemanusiaan? Nah, ini dari segi kemanusiaan kita berbicara karena kita sudah katakan tadi, anak yang mohon maaf sekali lagi ini lahir di luar nikah ini sering mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, tentu saja ini sangat identik dengan segi kemanusiaan. Nah, dari segi kemanusiaan tentang anak yang lahir di luar nikah ini atau anak yang mohon maaf tidak diakui oleh bapaknya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang bagus sekali Bu Rini. Yang lanjutkan lagi, yaitu anak yang lahir di luar nikah dan tidak diakui oleh bapaknya, atau bahasa umumnya biasa kita dengar dengan mohon maaf anak bebinjat. Nah, yang satunya lagi ada yang dinamakan dengan anak astra Ibu nggih. Anak yang lahir di luar nikah tapi masih diakui oleh bapaknya. Jadi beda namanya. Beda nggih. Yang satunya tidak diakui oleh bapaknya, yang satunya diakui oleh bapaknya. Nah, kedua anak ini sebenarnya jika dari secara undang-undang dan hukum dan agama sudah dijelaskan oleh Pak Komang. Nah, saya jelaskan dari segi kemanusiaan. Nah, dari pandangan kemanusiaan, anak-anak seperti ini menurut saya itu anak yang hebat Ibu nggih. Anak yang hebat, anak yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam keadaan posisi lahir tanpa ayah atau tidak diakui oleh ayahnya bisa bertahan hidup dengan baik. Dan banyak di antara anak-anak yang bernasib demikian itu sukses Ibu nggih, sukses dalam menjalani kehidupan ini. Sukses dalam mengarungi kehidupan ini yang mungkin banyak hinaan, banyak cemoohan yang didapatnya dari masyarakat sekitar. Nah, ketika kita ada di sekitar kita dengan nasib anak yang seperti itu, janganlah kita pernah untuk menghina sekaligus mencemoohnya. Karena pada dasarnya tidak ada satu anak pun yang memilih lahir dari status atau tanpa status pernikahan yang tidak diakui oleh ayahnya. Semua itu karena keegoisan orang tuanya. Orang tua yang berani berbuat tidak pernah mau mempertanggungan perbuatannya. Jadi ini sebenarnya kalau saya menilik dari tadi mungkin agak sedikit atmosfernya agak sedikit menyentuh karena tidak ada satu orang pun anak di dunia ini yang meminta untuk lahir ditakdirkan dengan posisi yang seperti ini. Siapapun itu, kami yakin pasti semua anak di dunia ini jika ingin dilahirkan pasti mereka ingin lahir di keluarga yang benar-benar dalam posisi yang terhormat dan juga bisa dipandang tinggi dalam masyarakat. Nah, kita pindah ke pertanyaan yang terakhir, Ibu. Bagaimana dampak atau sebab muasabab atau sebab akibat maksudnya yang ditimbulkan dari seseorang yang mengalami. Nah, biasanya karena rasa malu, ada pro dan kontra yang begitu sangat di masyarakat. Banyak orang yang biasanya ketika mengalami keadaan hamil di luar nikah, mungkin kan tadi Ibu mengatakan ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Nah, posisi paling berat ini kan memang ada pada saat tidak diakui. Ya, tidak diakui oleh ayah dari bayi dalam kandungan itu sendiri. Nah, kemudian karena saking tidak kuatnya menghadapi pro dan kontra, cemooh yang bersifat negatif dari masyarakat,
mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya. Nah, kira-kira dampak kedepannya ini setelah mereka melakukan aborsi ini seperti apa? Silakan Ibu. Oke, yang lanjutkan kembali Bu Rining ya. Pada dasarnya semua agama atau semua keyakinan itu tidak membenarkan jika harus melakukan aborsi maupun itu di luar pernikahan. Karena itu merupakan dosa yang sangat besar yang akan kita pertanggungjawabkan seumur hidup kita. Nah, karena di dalam kitab Sundarigama dijelaskan bahwa janin yang ada di dalam kandungan itu yang berumur 2 minggu, yang masih berbentuk darah, yang berbentuk tokek melengkung itu sudah berisi jiwa atau sudah berisi atman. Nah, ketika janin ini kita paksa keluar, berarti kita sudah melakukan suatu pembunuhan. Dan suatu pembunuhan itu merupakan dosa yang sangat besar dan tidak bisa terampuni sepanjang hidup kita. Nah, dampak apa yang terjadi setelah kita melakukan itu? Dampaknya yaitu mungkin pada kehidupan kedepannya setelah kita berkeluarga, kita susah mendapatkan keturunan kembali. Terus selalu merasa gelisah. Terus sakit yang berkepanjangan, kecelakaan yang berdekatan, dan panas, selalu panas dalam sebuah keluarga. Nah, inilah dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari kita melakukan aborsi ataupun kita pernah mengalami keguguran pada saat belum menikah atau pada saat kita masih single. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita pernah melakukan keguguran atau aborsi pada saat kita masih muda? Yaitu yang pertama, kita mulai jujur pada diri sendiri dan pada orang-orang di sekitar kita. Kita jujur sama orang-orang terdekat kita agar janin yang pernah kita gugurkan itu mendapatkan upacara yang layak, agar jiwa-jiwa janin itu bisa bersih dan kembali bereinkarnasi kembali menjadi manusia di kehidupan yang akan datang. Nah, ini bukan berarti dibenarkan Ibu untuk melakukan aborsi karena ada jalan keluarnya, mungkin nanti saja dibersihkan gitu. Itu tidak dibenarkan juga kita melakukan aborsi. Ini merupakan jalan kecil agar kita terbebas dari siksaan-siksaan janin tersebut. Tapi dosa yang kita lakukan selama kita melakukan aborsi itu tetap kita akan pertanggungjawabkan pada saatnya nanti. Mungkin demikian Ibu penjelasan dari Tiang. Baik, itulah tadi penjelasan dan pembahasan yang luar biasa tentang hamil di luar nikah menurut Hindu. Jadi sangat luar biasa sekali. Semoga setelah kita mendapatkan pencerahan ataupun setelah apa yang dikupas tadi secara agama Hindu maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia dapat menjadi gambaran bagi kita agar kedepannya baik bagi kita generasi muda untuk kembali mempertimbangkan bahwa lebih berpikir secara matang melakukan sesuatu sebelum berada dalam ruang lingkup yang sah atau pernikahan, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut dapat menjadi anak yang suputra di kemudian hari, dan kita pun sebagai orang tua ataupun calon orang tua terhindar dari dampak-dampak negatif yang terjadi karena adanya anak yang lahir di luar pernikahan. Baik, itulah tadi pembahasan kita tentang hamil di luar nikah menurut Hindu. Semoga apa yang kami bahas pada kesempatan hari ini membawa dampak positif untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Saput Dharma untuk mendapatkan informasi lebih banyak ataupun lebih lanjut tentang segala perihal ataupun segala pelajaran dalam agama Hindu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada 2 orang narasumber saya yang telah hadir pada kesempatan hari ini untuk membahas tentang materi, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Parisade Hindu Dharma Desa Kalaina Kiri yang telah menyediakan tempat untuk kami untuk menyelenggarakan kegiatan taksu pada kesempatan hari ini. Baik, akhir kata kami tutup dengan ucapan Paramasanti.
Om Om Santi 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 Om.